Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriani Nurafifah, peserta Lasar CPNS BPSDMD Kalimantan Selatan, Angkatan 14, kelompok 2 dengan NDH 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Aku Smart ASN dan instansiku dengan Widya Iswara, Ibu Girianti Catur Lestari atau biasa disebut dengan Ibu BCL. Pertama saya mempunyai jabatan yaitu sebagai analis statistik, di mana instansi saya yaitu pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, atau kedepannya akan saya sebut dengan Dinas Kominfo Standi. Dinas Kominfo Standi sendiri beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 39 nomor 3, Martapura, Kalsel, dengan kepala dinasnya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Aidil Basit, MAP. Bisa terlihat bahwa Dinas Kominfo sendiri terletak di sebelah sini berdekatan dengan SMA Negeri 1 Martapura dan tidak jauh dari Pasar Martapuranya sendiri. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017, uraian tugas dari Dinas Kominfo Standi ada berbagai macam. Seperti yang terlihat pada slide, salah satunya yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, bidang penyelenggaraan e-government, dan bidang statistik dan persandian, di mana tugasnya ini sendiri terdiri dari 12 poin. Visi dan misi Dinas Kominfo Standi sendiri, visinya yaitu membangun masyarakat informasi yang sejahtera dan barokah, dan misinya yang pertama yaitu mewujudkan ketersediaan layanan infrastruktur telekomunikasi yang handal, yang kedua mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat melalui teknologi informasi, yang ketiga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dalam penguasaan teknologi komunikasi informasi melalui era digital society. Struktur organisasi sendiri, kepala dinasnya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Aidil Basit, MAP, sekretarisnya yaitu Bapak Faisal STMM, subbagian perencanaan dengan kepalanya yaitu Ibu Eka Pintari Wahyuningsih, SPTMU, subbagian keuangan dengan kepalanya yaitu Ibu Haris Tandesi, SE, subbagian umum dan kepegawaian dengan kepalanya yaitu Ibu Indrawati Eniko. Kemudian ada pada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan kepalanya yaitu Bapak Muhammad Hamdani, SPI. Kemudian ada bidang penyelenggaraan e-government dengan kepalanya yaitu Bapak Cornelius Kristianto, SSI, MSI. Kemudian ada bidang statistik dan persandian dengan PLT kepalanya yaitu Bapak Ahmad Mufridi, Eskom MM, di mana analis statistik sendiri berada di bawah bidang statistik dan persandian berada pada seksi penyelenggaraan statistik. Tugas sebagai SN, tentu saja kita sebagai SN mempunyai tugas. Ada 3 tugasnya, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana di sini kita harus mematuhi kebijakan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik, di mana di sini kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, di mana di sini kita harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama. Adapun berdasarkan Permen PAN RB nomor 41 tahun 2018 disebutkan bahwa analis statistik mempunyai tugas jabatan untuk melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang statistik. Adapun tugas saya di instansi yaitu melaksanakan pengelolaan data, penelitian, dan pengembangan statistik sektoral, menganalisis data statistik sektoral dengan cara yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyimpulkan hasil analisa data permasalahan data statistik sesuai petunjuk teknis untuk tersedianya data yang akurat, membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban, dan yang terakhir melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, baik itu melalui tertulis maupun kisah. Pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pelayanan konsultasi dan sosialisasi yang berhubungan dengan pengembangan statistik sektoral, dan kemudian memberikan data statistik sektoral yang akurat kepada khalayak luar. Standar layanan yang harus dicapai adanya tersedianya analisis data statistik sektoral, tersedianya data statistik sektoral yang akurat, peningkatan mutu pelayanan dalam bidang statistik, peningkatan kualitas diri dengan mengikuti kompetensi sesuai dengan keahlian.
Keterkaitan tugas yang dilaksanakan dengan tujuan instansi. Tentu saja tugas yang telah dilaksanakan telah sesuai dan berpedoman dengan visi dan misi instansi, yaitu visinya membangun masyarakat informasi yang sejahtera dan barokah, dan misinya yaitu salah satunya mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat melalui teknologi informasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.